Mau atau tidak? Ayat ini sebenarnya hubungannya dengan orang kafir ya. Tetapi kalau kita maknai makna kufur dalam artian mengingkari nikmat, mungkin masih bisa masuk. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Kalau kita pakai kemudian kita kasih ke bahasa ini bahasa Arab bukan ayat. Faman syaa'a falyaskur, faman syaa'a falyakfur. Siapa yang punya potensi dan sudah tahu motivasinya, tinggal kita mau milih mensyukurinya atau kita mengingkari nikmat tersebut. Saya tanya kepada teman-teman semuanya, mau tidak menghafal Al-Quran? Mau tidak menghafal Al-Quran? Mau tidak hafalannya lancar? Mau tidak Islam jaya? Mau tidak nikah? Jangan jawab Ustaz. Udah antum. Jadi sekarang tinggal kita membuat pilihan, mau atau tidak. Yang sekarang sudah berhasil menghafal, yang sekarang sudah menghafal selesai, mau tidak terus menjaga hafalan Qur'annya, itu pilihan. Pilihan. Dan menghafal Quran itu ketika sudah ada yang hafal satu, yang lainnya nggak wajib. Kecuali satu surat. Surat apa? Al-Fatihah. Satu aja yang wajib. Nah, berarti ya Ustaz, rasah wae lah wis diwakili karo koncoku. Nah, iki kebiasaan lho, kenangan lho. Sing diwakili. Kalau kita masih berpikir, ya sudah, berarti sudah diwakili sama yang sana, berarti kita belum memahami motivasi kenapa harus menghafal. Nah itu berarti nanti kembali ke materi yang awal. Tapi saya sebutkan semua yang sini semuanya sudah punya motivasi ya. Allahumma. Oke, lanjut Ustaz. Nah ini yang perlu juga, jangan takut. Yang pertama, jangan takut lupa. Karena yang namanya hafalan tadi, sepekan kemarin lancar, pekan ini nggak diulang, apa yang terjadi Ustazah? Kalau Ustazah kayaknya enggak ya, beda sih. Kalau Ustazah kayaknya nggak lupa ya. Maka lupa hafalan itu pada tataran umumnya ya, kecuali kalau orang-orang khusus yang hari ini hafal terus langsung menjadi hafalan kuat, itu orang-orang khusus. Tetapi umumnya namanya dihafal itu pasti ada lupanya. Tapi mindsetnya harus dibangun, jangan berpikir saiki ngafal besok lali. Hari ini ngafal besok lupa, tidak. Hari ini dihafal besok ngafal lagi. Karena tidak sedikit orang yang berhenti menghafal itu karena lebih bisa hafal bolak-balik, besok ya lupa. Maka di mana saya menyampaikan terkait hafalan, itu saya ingin merubah mindset. Hari ini ngafal, besok ngafal lagi. Tidak ada kalau hari ini ngafal, besok lupa. Walaupun menghafal lagi sebabnya adalah lupa. Kemudian yang kedua, tidak bermanfaat. Ya, jangan takut, hafalan Quran itu pasti bermanfaat. Dan manfaatnya itu bukan hanya fil akhirah, fid dunya wal akhirah. Kemarin waktu kita di pondok kami ketika wisuda itu pembicaranya Ustaz Abu Hasan. Beliau itu sekarang memiliki pondok pesantren berapa ya? 8 atau berapa cabangnya. Dan beliau cerita, awalnya kalau tidak karena Al-Quran, beliau nggak bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Sampai untuk mengistilahkan gini, Pak Bu, kalau jenengan lihat saya, dia kan Madura, nggak pakai jubah, nggak pakai peci, pakai kaos oblong. Kira-kira kalau ketemu saya, jenengan pasti mengira saya penjual sate. Ya, karena emang wajahnya nggak ada wajah-wajah Arab, wajahnya Madura asli kayaknya. Kalau beliau cerita, karena ber-Al-Quran, Al-Qurannya dimaksimalkan, maka disitulah beliau kemudian bukan titik balik kemuliaan.
dulu nggak kuliah, sekolah SMP itu nggak pernah dapat ranking, SMA bisa ranking 3 dari 400. Kuliah jurusan bahasa Inggris cum laude. Tapi kemudian dia juga bercerita, setelah itu beliau kerja di mana bekerja, terus bekerja di perusahaan, jadi dosen dulu, jadi dosen perusahaan membawa 7.000 orang, tapi yang itu tadi Qurannya kurat karit. Akhirnya setelah sekian lama di perusahaan itu, beliau keluar dan menemukan rumah angker katanya. Dari rumah angker itulah beliau kemudian kembali menghidupkan Quran beliau dan akhirnya berkembang sampai menjadi 8 pondok pesantren. Manfaatnya dunianya, tapi kita tidak boleh menghafal Quran karena manfaat dunia, bonus aja. Kalau yang paling bawah itu pasti. Saya, ya walaupun gini-gini ya, saya dari desa sana. Ini kalau karena bukan karena Quran, saya nggak mungkin ngomong di sini. Saya tidak keluar Jawa, tidak ke sebagainya. Tidak mungkin kemudian Allah mudahkan menjadi tim perumus ilman waruhan di CSID Pusat. Padahal saya itu dari dulu pernah ngajar di CSID, kemudian saya fokus ke pondok pesantren. Dari 2012 sampai 2018 saya diminta mengajak membuat buku ilman waruhan itu. Saya tidak ada hubungan sama sekali dengan CSID. Secara struktural tidak ada. Dari situlah kemudian dipertemukan dengan tim daya yang dari JCT, dari perusahaan lain, akhirnya muncullah ilman waruhan. Jadi ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Lanjut. Nah, sekarang teknisnya bagaimana biar gampang? Ini yang pertama. Bacaannya diperbaiki. Apalagi kalau kita menghafalnya bukan sudah tidak di ranah target, nggak naik, kalau tidak ngafal nggak naik kelas, kalau nggak ngafal nggak naik jenjang dan sebagainya. Maka pastikan bacaan itu jadi dulu, karena itu berpengaruh dari kemudahan dalam menghafal. Karena namanya membaca Quran kok belum betul secara makhraj, tajwidnya masih amburadul, itu membaca saja terasa berat. Nanti lebih susah lagi kalau sudah jadi hafalan dan salah dan tidak disetorkan sama sekali. Sudah antum keburu orang, udah keburu mulia, imam di mana-mana loh, ternyata kok ada salahnya. Nah, kemudian kalau nggak sempet tahsin bagaimana? Saya ingin segera ngafal Ustaz. Ya mau nggak mau talaki. Ya kayak diajar itu anak apa? Anak TK, anak SD. Jadi kalau tahsinnya belum bagus, kalau ingin segera menghafal ya mau tidak mau talaki. Dasarnya mana? Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang diberi kitab membaca dengan sebenar bacaan, itu adalah orang-orang yang mengimaninya. Menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan beberapa penafsiran lainnya yang dikutip oleh Ibnu Katsir, salah satu membaca dengan sebenar bacaan adalah membacanya sebagaimana diturunkan, tidak mengubah huruf-hurufnya, baik secara posisi maupun secara bunyinya. Jadi itu dasarnya di Al-Baqarah 121. Next, berikutnya satu. Kemudian ini juga antara penting dan tidak, tapi ini membantu. Pilih tipe satu mushaf. Mau yang paling biasa digunakan itu yang 20 halaman. Kan ada yang 18 sampai yang mushaf 18. Ada juga yang cuma berapa 15. Sehingga nanti satu halamannya kita rapet banget. Kalau yang hanya 15 halaman itu kan itu lebih dari lebih dari 15 baris itu. Itu yang kalau nggak salah terbitannya Pakistan atau mana itu.
Nah itu kalau antum menghafal itu kan jadi lebih berat. Seharusnya cuma 5 baris jadi lebih gitu. Kemudian cari yang akhir ayatnya di akhir halaman. Kemudian perlu juga tampilan yang menarik. Biar kalau lihat mushafnya itu tidak bosan. Ini salah satu perkataan Imam Syafi'i mengatakan 3 hal yang dapat menyehatkan mata. Melihat mushaf, melihat Ka'bah, dan melihat pemandangan hijau. Tapi tidak melihat yang berbaju hijau. Apalagi yang Evan lihat yang berjilbab hijau. Kecuali istrinya ya. Nah, istrinya. Itu dijamin kalau yang lihat itu tidak menyehatkan mata, tapi menyesatkan hafalan. Kalau yang Ahmad nggak tahu, saya nggak tahu dari Ahmad. Apakah juga sama gitu ya? Kalau melihat yang hijau, apakah menyesatkan hafalan juga? Walam besar. Karena saya tidak berpengalaman jadi Ahmad. Oke, lanjut Ustaz. Rencanakan. Kalau bisa secara pribadi bagus, kalau tidak ya direncanakan bersama-sama. Ini di sini ada bunyi fi kitabin min qabli an nabra'aha. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi. Dan ini biasanya kalau di pelatihan manajemen atau program yang lain itu pasti ini nggak bisa lepas dari sebuah perencanaan. Ada sebuah perkataan bahwa melakukan sesuatu tanpa perencanaan adalah merencanakan sebuah kegagalan. Nah, bagaimana merencanakannya? Kita next step. Mulai dari yang sedikit, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Pengalaman saya pribadi maksimal 5 halaman. Tapi awalnya ya dari perkata, kemudian setengah halaman, kemudian 1 halaman, kemudian sekali start paling banyak hafalan baru itu dulu 5 halaman. 1, 2, 3, 4, 5 mulai dari mana? Bisa dari 1 huruf. 1 huruf kan 1 kebaikan. 1 huruf itu 10 dikalikan 10 kebaikannya. Jadi menghafal 1 huruf Al-Quran, bagian dari rangkaian menghafal Al-Quran, bukan sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau kemudian ada orang, saya itu susah menghafal, antum suruh saja. Coba antum baca itu wahada kitabun, suruh menghafal wa. Kira-kira bisa enggak? Susah-susahnya menghafal. Selama masih normal ya, bukan karena mungkin perlambatan dan sebagainya. Saat susah-susahnya orang menghafal wa, bisa tidak? Bisa. Kalau yang hadir di sini terima tidak? Kalau hanya dikatakan ini kayaknya cuma menghafal 1 huruf saja, terima enggak ini yang hadir? Halo, terima enggak? Sekali ngafal itu mau 1 huruf, 1 kata, 1 baris, apa 1 surat? Al-Ikhlas. Jadi kita berpikirnya menghafal itu kadang-kadang saya temukan itu iya lah ngafal yang tebalnya segini ya kan. Oh sing cilik aja segini, tapi kok ya cilik-cilik tulisannya gitu. Jadi berawal dari yang sedikit. Dan hakul yakin, saya yakin ketika kita menapaki dari 1 kata, 2 kata, 1 baris, kemudian hari berikutnya nanti meningkat, wallahi pasti kita akan tambah bisa menghafal pada hari berikutnya lebih banyak dari hari yang sebelumnya. Kalau nggak yakin, buktikan dulu. Sekali duduk sampai pada menghafal 4 halaman, 5 halaman. Kalau nggak yakin, apa? Buktikan dulu sampai kita menghafal, sekali menghafal itu saya duduk
5 halaman. Siap membuktikan? Ustaz, saya membuktikan Ustaz. Nah, Ustaz nanti di absen ya, dicek. Tapi antum nyuci dulu. Pokoknya siap dulu. Bisa, insya Allah bisa. Berikutnya. Nah, ini juga penting. Kenali karakter ayat dan suratnya. Baik secara bacaan, secara susunan kata. Semakin banyak yang kita kenali, itu akan semakin mudah. Semakin banyak kita kenali akan semakin mudah. Kemudian yang kedua adalah kandungannya. Karena kalau kita ngafal, apalagi Quran itu banyak berisi cerita, banyak cerita. Nah, kalau kita sudah tahu ceritanya, alurnya apa, itu memudahkan kita dalam menghafal. Di surah Al-Jumu'ah ayat 5 itu ibarat masal ladzina humilut Taurata summa lam yahmiluha kama simari yahmilu asfara. Tahu bawa kitab, tahu menghafal, tapi tidak tahu apa yang di dalamnya, itu seperti apa? Himar. Tapi terus jangan bilang gini, daripada sama kote, berarti nggak usah ngafal saja, biar nggak membantu gitu ya. Tetapi ini sebenarnya lebih umum lagi, belum sampai ke sana. Tetapi pada tingkatan orang yang sudah mengimani Al-Quran, kemudian dia merasa kayak nggak ada Al-Quran dalam hidupnya, itulah seperti himar. Apalagi orang yang menghafal harus lebih tahu lagi bagaimana mengejar supaya kandungan itu bisa dipahami. Dan itu memudahkan dalam menghafal. Maka kalau bisa, Quran yang dia menghafal itu memiliki mushaf yang tanpa arti, kemudian ada satu yang perkata. Karena kalau yang berkata itu buat menghafal ya ada apa ya, agak butuh tantang lebih berat lagi karena harus menggandengnya pisah-pisah. Kalau bisa ada yang buat menghafal itu yang tanpa ada potongan-potongan, tapi punya juga yang perkata. Sehingga kalau lagi bundet ikut rapal-apal, dibaca artinya. Satu, memudahkan menghafal. Yang kedua, dapat pahala tadabbur. Karena fungsi Al-Quran selain bacaan adalah liyadabbaru ayati. Afala yadabbaru al-Quran. Baik, lanjut. Bersama guru. Nah, jadi harus punya guru. Kalau sudah bersama guru, bagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir? Wisku meluai ojo kakean. Kan gitu kisahnya dalam kitab itu. Ketika kita sudah merasa punya guru dan yang disampaikan guru itu jelas kebaikan, maka lakukan yang diminta selama bukan maksiat. Jangan mengedepankan alasan. Ketika sudah punya guru, gurunya minta apa, selama bukan maksiat, lakukan, jangan mendahulukan alasan. Termasuk dalam kisah Nabi Musa ini kan, kalau ceritanya lebih ngeri lagi ya kan, membocori kapal, membangun guru, bocori kapal, kemudian menegakkan tembok, padahal yang tempatnya nggak mau menjamu. Sudah nggak mau menjamu, ini alhamdulillah jamuannya banyak, ya kan? Sudah nggak mau menjamu, tapi mau membantu, itu kan berat. Tapi kalau guru-guru kita ini yang kita belajar kepada beliau, itu pasti yang disampaikan adalah sebuah kebaikan. Nah, bil khusus ketika kita sudah berguru dengan guru Quran, ketika kita sekarang kok dikatakan guru salah, nggak usah, saya tadi bacanya gini, itu nggak perlu. Ulangi saja apa yang dibilang tadi salah, ulangi. Walaupun kita merasa betul. Walaupun tadi mungkin gurunya rada paklur itu terus merasa salah, ya itu kita sebagai murid ngikut aja. Dan juga ulang membaca juga adalah sebuah kebaikan. Lanjut. Bareng-bareng. Nah, apalagi ini Masya Allah nih, temannya banyak.
Ini dua dalil ini hubungannya dengan sahabat. Sahabat itu mempengaruhi sahabat yang lain. Kalau kita punya teman kita itu anak yang ngafal Quran, ya kan? Kemudian kalau kita nggak ngafal, kita diingatkan. Kira-kira kita ikut menghafal atau mencari teman yang lain? Pasti kalau yang hadir ini pasti mencari teman yang suka menghafal. Karena yakin di situ adalah sebuah kebaikan. Seperti ibarat orang di sini kan seperti orang yang jual minyak wangi ya. Saya yakin sudah pada hafal ya. Minyak wangi kalau nggak dia diberi yang membeli, kalau nggak diberi nggak membeli ya lumayan lah cipratan minyak wangi. Kemudian yang kedua, hadis tentang 7 orang yang dia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ini, 2 orang yang bertemu, 2 orang yang saling mencintai, berkumpul, berpisah karena cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bukti cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering-sering membaca surat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seseorang yang lagi mabuk kepayang, ya, ditengok WA WA Quran kalau sekarang, ya. Kalau ada WA dibalang-balani, ya. Ini kok orang jawaban dibuka lagi. Itu bukti cinta. Maka kalau kita menemukan ada orang yang sudah gabung dengan Al-Quran, ini ajak bersama-sama. Karena mau tidak mau kita butuh. Satu ya paling tidak nek mau setoran nyimak gitu. Nah kalau nyimak, suruh nyimak itu kalau bukan teman dekat berat. Karena namanya nyimak hafalan itu butuh waktu, butuh konsentrasi ya. Dan ternyata yang suruh nyimak ya rasa seneng karo Quran, ya dijamin tidak mau nyimak. Nah, maka ini bersama-sama itu penting. Apalagi kalau kemudian di sini dalam lembaga sudah memotivasi, sudah memfasilitasi, mau cari apa lagi? Nah, dari yang sedikit tadi, utamakan yang menarik hati. Mulai dari yang pendek, cari ayat-ayat yang ada fadilahnya. Dulu di salah satu lembaga yang kami ikut di dalamnya itu target hafal itu dari juz 30, 29, 28, 26. Nah, baru di tahun ini saya ubah dari juz 30, 29 dan kemudian larinya ke Al-Baqarah, Ali Imran. Itu yang SD, namanya SD Tariq bin Ziyad. Kita juga ada satu lagi, saya juga diamanai untuk membantu mengasuh di sekolah Tariq bin Ziyad di Boyolali Kota. Sudah kita ubah Ustaz, jadi MP sekarang itu. Ya, tapi pelajarannya sistemnya masih tetap, cuma namanya kita ubah. Nah, beliau pernah di tempat kami. Ya, itu kenapa? Karena di situ ada fadilah. Kalau kita tidak sempat menghafal Quran 30 juz, butuh syafaat dari bagian dari Al-Quran, itu salah satunya itu mengambil Al-Baqarah sama Ali Imran. Al-Baqarah Ali Imran. Jadi kita ambil yang mana yang pendek, fadilahnya banyak, ya kan? Dari mana Al-Ikhlas. Kan ada di riwayat di publikasi itu sekali baca seperti juz, ya kan? Tapi ya tidak bisa sama, fadilahnya saja. Ya. Kemudian bisa Al-Mulk, bisa Waqi'ah, bisa Yasin. Pilih surat-surat yang atau ayat-ayat itu. Nah nanti kalau sudah punya hafalan ayat-ayat puluhan, nah contohnya untuk semuanya kan pasti sudah hafal Al-Baqarah 5 awal, di tengah ayat kursi sama 2 ayat itu sudah hafal, akhir dari Al-Baqarah juga sudah hafal. Kenapa nggak sekalian yang sudah punya modal segitu? Banyak modal. Jadi setelah dapat yang sedikit-sedikit, nanti berikutnya saya sudah punya modal ini, ambilin yang lagi dan sebagainya. Kemudian ya cari yang menghibur. Kan ada ayat-ayat yang dibaca itu enak, ya kan? Akhirannya itu nyaman.
ayatnya itu kalau dibaca itu bisa dimasukkan nada. Nah ini bagian dari cara menghiburnya. Kemudian cari yang populer. Akhir tahun kemarin itu yang populer apa ayatnya? Qala ini, ya ulangi bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, cukup. Itu bisa menjadi sebuah langkah awal kita menghafal. Dan banyak di luar sana yang gara-gara viral itu akhirnya apa? Itu banyak yang hafal. Nah, dari video itu beberapa tahun yang lalu saya sudah pernah dapat itu daerah Afrika, pondok pesantren yang sangat sederhana. Mereka bersama-sama bacanya dengan suara bagus, nadanya sama, makhrajnya bagus, tadi bagus. Baru booming di akhir-akhir. Artinya dari situ perlu juga kita memviralkan sesuatu dari Al-Quran Karim. Jadi kadang-kadang anak saya yang masih kelas berapa ya, kelas 2 MI, tahu-tahu juga hafal, walaupun nggak sempurna, tapi tahu-tahu hafal, gara-gara viral. Nah, siapa tahu nanti dari sini ada yang viral bacaan Qurannya, terutama setelah di akhirat ya. Kalau setelah di dunia memang nggak semuanya sih, tapi kalau akhirat insya Allah dapat semuanya. Allahumma amin. Nah, di sini salah satunya siapa yang menghafal 10 ayat dari awal Al-Kahfi, dilindungi dari Dajjal, ya. Al-Mulk itu menjadi syafaat alam kubur. Nah, kalau Al-Waqi'ah itu dalam Tafsir ada hadis yang menyebutkan itu marai sukih gitu ya. Kalau sebagian nilai itu hadisnya lemah, tapi sebagian kaum muslimin mengamalkannya. Oke, lanjut. Nah, ini pendukungnya saja. Pendukungnya saja, ya tidak mesti ya kan, waktu tepat, tempat yang tepat, kemudian menyendiri. Ini kadang memang perlu, tapi ini tidak harus semuanya harus seperti ini. Karena suatu saat kita pasti akan menghafal, ya, menghafal di tempat yang mungkin banyak orang ikut menghafal. Kita mungkin juga akan menghafal di tempat yang itu AC-nya mati, dan menghafal di tempat yang orang yang lain tidak menghafal, berada di tempat yang orang lain berlomba-lomba mendapatkan dunia, tapi menyendiri untuk mendapatkan akhirat dengan menghafal Quran. Kalau menyendirinya itu bukan dia sendiri, tapi menyendiri dalam sisi perilaku, ya, kanan kirinya masih ada tapi tidak mendukung, maka saya sebut di sini hanya sebagai pendukungnya tadi. Nah, kemudian ditambah lagi, belum tak tulis di sini ya kan, ya, menambah ibadahnya diperbaiki, kemudian memohon kepada Allah, karena Quran itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah-susahnya kita menghafal, yakinlah kalau Allah sudah memberi, tidak ada penghalang. Mungkin yang malah kitanya saja yang belum meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu dalam proses menghafal Quran itu tujuannya bukan apa istilahnya sekedar lancar, mendapatkan pahala. Itu pun sebuah keistimewaan yang luar biasa. Tapi kita lihat dalam sejarah bahwa kedekatan dengan Al-Quran itulah yang menjadikan umat ini yang tadi set halaman terakhir yang terakhir aja. Nah, yang terakhir itu ya, berclosing. Nah, inilah yang next. Jadi kita kejar di situ. Maka fungsi kita menghafal Quran itu adalah
menghadirkan kedekatan dengan Al-Quran. Masalah jumlahnya berapa yang dihafal, berapa yang dilancarkan, itu adalah min fadlillah. Tapi yang bisa kita usahakan adalah prosesnya. Ada yang menghafal sekian waktu berulang-ulang dapatnya 1 ayat. Ada yang menghafal diulang 5 kali sudah dapat 1 juz. Ini adalah sebuah keutamaan proses ini yang kita dapat. Sepekan kita menghafal berapa kali, sebulan berapa waktu kita beral-Quran. Karena dengan menghafal itu sudah otomatis kita pasti baca Quran. Dengan menghafal Quran itu akan muncul sebuah keinginan, apa sih yang aku hafal. Nah ini mari bersama-sama kita menghadirkan senyum dalam proses menghafal. Bukan menghafal semudah tersenyum, tapi menghadirkan senyum dalam menghafal. Saya rasa itu untuk di kesempatan kali ini. Semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya berproses bersama dengan Al-Quran, menggapai kejayaan umat ini dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya untuk membangun motivasi bagi calon orang tua atau wali murid agar anaknya memilih kelas Quran. Karena itu sebagai ikonnya FBT Mutiara. Itu satu. Saya ingin sekali dapat trik dan tipsnya yang pas, motivasi yang umum yang pas, yang sampai ke relung hati sehingga calon orang tua itu begitu semangatnya untuk masukkan anaknya masuk kelas Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sepanjang saya ketahui itu kalau untuk menghafalkan juz 30 ini nanti bisa berbeda juga. Nah di SD Tarik Berziat Mutiara itu kan dari surat An-Naba terus ke bawah. Kemudian di lembaga pendidikan sebelumnya saya di Mutiara itu dari Anas ke An-Naba dan pasti mempunyai pertimbangan tersendiri. Oleh karena itu saya mohon pencerahannya ataupun ilmunya atau berdasarkan riset atau psikologi anak atau bagaimana yang pas atau yang tepat atau sesuai situasi dan kondisi. Jadi itu saja. Terima kasih banyak. Banyak salah mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama tipsnya membangun wali supaya masukkan Quran itu tiada jalan kecuali ilmu saja. Nah sekarang bagaimana cara memahamkan itu, kan gitu? Ya namanya ilmu, bagaimana supaya ilmu itu disampaikan. Nah kalau biasanya diundang bareng-bareng suruh berkumpul satu forum, satu materi, itu biasanya kan wali datangnya terbatas atau datang semuanya, itu nanti menjadi masalah juga. Maka dimaksimalkan, semakin kecil kelompok penyampaiannya, maka itu akan semakin terasa. Misalnya bisa jadi seluruh komponen guru itu, wali kelas terutama, biasanya kan ada pertemuan wali ya. Nah, dari yang paling kecil, syukur-syukur nanti ada sampai lebih kecil lagi, ada program wali family gathering. Jadi seluruh momen bertemu dengan wali itu, nah di situ dimasukkan materi tentang motivasi beral-Quran, keutamaannya, kemudian mulai dari kalau jauh dari Al-Quran seperti apa dan sebagainya, dengan berbagai materi tentang Quran, terutama keutamaan, dan maka itu disampaikan. Karena ya orang itu mau beral-Quran itu ya karena pemahaman. Jadi kita itu saya ada di Darul Fat juga punya PAUD. Di satunya Tarik bin Ziyad ada PAUD-nya. PAUD Tarik bin Ziyad sama PAUD Darul Fat. PAUD-nya
Tariq bin Ziyad itu anak TK bisa hafal juz 30 selesai. Di PAUDku Darul Fat, bukan PAUDku saya, ini namanya PAUD Quranku gitu ya. Itu tidak bisa. Kenapa faktornya? Satu, dari semangat SDM terkait Qurannya beda. Nah, walaupun ini menjadi PR saya juga gitu ya. Yang kedua, input wali itu berbeda. Input walinya satu sudah punya ilmu pentingnya Al-Quran, yang satunya masih dari tataran untuk didakwai, untuk bukan menghafal Quran, ibaratnya untuk senang dengan Islam, itu baru tataran itu. Nah, maka cara untuk menjadikan wali ini tertarik, ya dipahamkan terkait apa itu Al-Quran. Caranya tadi, diperbanyak agenda-agenda yang itu, atau nggak usah diperbanyak agenda yang ada dibalut dengan motivasi Quran, gitu saudara. Kemudian yang kedua, An-Naba dulu sampai Anas atau Anas sampai An-Naba dulu. Kalau dari An-Naba dulu, mengikuti sunnatullah Al-Quran urutannya diurutkan dari An-Naba. Nah, kalau dari Anas dulu, dia pendek-pendek, itu tadi nyari yang mudah dulu Ustazah. Mau pilih yang mana, bagus semuanya. Sehingga bagus, juga bagus sih. Yang kurang bagus, nggak ada program menghafalnya. Mau dari Anas, An-Naba, semuanya bisa. Kalau kemudian dari An-Naba dianggap panjang, ya kan tadi, An-Naba bisa dipecah-pecah. Dari per huruf, per kata, ya kan? Per ayat, itu bisa. Kemudian, kalau dari An-Naba ke Anas, itu salah satu kelebihannya, memang berdarah-darah dulu, mudah kemudian. Ya, dari panjang ke pendek. Itu saja. Kalau untuk ditanya tentang riset, Allah alam, saya belum melakukan riset untuk terkait itu, tapi secara urutan apa itu dari An-Naba ke Anas, kalau dari Anas ke atas, kenapa? Biasanya faktornya adalah mana yang lebih mudah, mana yang lebih bagus. Semuanya bagus. Dari Anas dulu ke An-Naba juga ada yang berhasil, dari An-Naba ke Anas juga ada yang berhasil. Artinya semuanya bisa dimanfaatkan. Itu saja. Semoga bisa memberikan jawaban. Monggo yang dari Ustadz, kalau ada pertanyaan. Ustadz Bayu, monggo Ustadz Bayu. Ini yang dari Wonogiri tadi Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustadz, pada slide kenali karakter ayat, tadi disampaikan yaitu ada karakter ayat ataupun surat. Nah, untuk itu saya rasa ini masih sedikit agak bias terkait dengan mengenali karakter ayat dan surat. Jadi mohon penjelasan sedikit lebih lanjutnya, dan jika diperkenankan panjenengan untuk dapat memberikan contoh, misalnya karakter dari surat Al-Fatihah seperti apa, atau karakter dari surat An-Naba, An-Nazi'at, dan lain sebagainya. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, jika panjenengan juga berkenan, kami mohon untuk memberikan gambaran secara umum, gambaran garis besar apa itu metode ilmu waruhan yang dimiliki oleh jaringan sekolah Islam tertentu, baik itu mungkin cara menghafalnya ataupun dari sisi keilmuannya dan lain sebagainya. Jadi mohon untuk digambarkan secara garis besar apa itu metode ilmu waruhan. Barangkali ini menjadi salah satu metode yang cocok yang dapat kami terapkan di saat membersamai oleh anak-anak. Maka jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ustadz Bayu. Sebelumnya ini saya sampaikan sekaligus memperkenalkan beliau. Beliau kepala pesantren SD kita, Ustadz. Jadi kami punya pesantren SD dan kebetulan ini diamanahkan ke Ustadz Bayu. Maka monggo sakit dipun. Baik, Masya Allah. Pertanyaannya kelas S2 ini. Baik, terkait karakter ya. Contoh sederhananya misalnya dari sisi akhiran ayat secara apa namanya sajak belakangnya, kemudian karakter
ini materinya apa, kayak Ikhlas itu kan tentang tauhid, kemudian Al-Kafirun tentang tauhid, kemudian ada kisah Nabi, ada yang bentuknya ibadah. Kalau masalah ibadah itu kan banyak di Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah gitu ya. Nanti di pertengahan-pertengahan itu ada Nabi Yusuf, kemudian Ibrahim, Arab dan sebagainya, Al-Kahfi itu nanti cerita. Nah, kemudian nanti agak ke belakang ada tentang peperangan, ya kan, Al-Ahzab dan seterusnya. Nah, inilah bentuk-bentuk karakter dari di antara contoh karakteristik dari surat-surat. Model-model wakofnya, kemudian ini pendek panjangnya. Oh, kalau Al-Baqarah itu lebih panjang-panjang. Kalau sudah masuk 20 sampai ke belakang itu ada istilahnya ada qasr, ada pertengahan, ada yang tual. Nah, itu bagian dari karakter. Kemudian juga karakter dari sisi rengket tidaknya. Antum lihat perhalaman itu kan ada yang rengket, ada yang tidak. Jadi dari situ nanti bisa untuk tambah mengingat-ingat. Oh ini tentang ini, pas di sini. Jadi semakin banyak hal yang kita jadikan titen, Ustaz, bahasa kita itu titen. Semakin banyak yang jadi titenan, maka itu akan semakin ingat. Contoh, kita misalnya kenal seorang. Oh, tadi beliau menyebutkan, oh ini dulu dikenalkan ustadznya kembar. Ini kan menjadi pikiran, oh ini yang kembar dulu. Oh ini dan sebagainya. Semakin banyak titenan, itu akan semakin kuat. Kemudian terkait ilman waruhan, ya. Secara umum hampir sama dengan metode-metode yang dipakai di lembaga-lembaga sekolah formal yang itu ending akhirnya itu bisa terukur. Itu satu, hampir sama. Yang kedua, secara jilid itu kita mengawali dari makharijul huruf. Kenapa dari makharijul huruf? Nanti di saat kita menemukan huruf-huruf yang susah seperti shad misalnya, maka sudah diawali sin dan zai yang satu makhraj, sehingga titiknya sudah dapat, tinggal ditambah tebalnya. Itu dari si susunannya gitu. Kemudian ada pelatihan-pelatihan dan juga mungkin pendampingan ketika pelaksanaan itu secara teknisnya. Kemudian yang paling ini bukan karena saya membuat, bukan karena kemudian saya di situ, bukan karena saya dapat keuntungan dari situ, bukan. Tetapi saya pernah di metode A, B, C dan sebagainya. Nah, di metode ini itu yang diantara yang dikuatkan namanya adalah ilman dan ruhan. Sisi ruhan ini yang kemudian dikuatkan. Dan yang bisa menjadikan orang itu mudah menghafal itu untuk utamanya adalah ketika ruhannya sudah dapat. Nah, inilah yang kita kejar. Dan nanti kalau pakai metode ini tidak hanya dituntut muridnya, tidak hanya dituntut oleh pengajar Qur'annya, tapi seluruh lembaga itu harus memiliki ruh Qur'annya. Ini yang saya rasakan di metode ini. Bukan karena saya kemudian saya bukan, tapi itu yang saya rasakan. Karena ceritanya itu ketika tim ini membuat rumusan metodologi, kemudian cari yang beda apa, salah satunya dari sisi makhraj huruf kita dahulukan. Kemudian yang kedua, kemudian kita bersilaturahmi kepada Gurunda Ustadz Abdullah Abdul Rauf. Dari beliaulah kemudian sisi ruh Quran itu dihadirkan dalam metode ini. Nah, setelah itu baru beberapa metode yang lain ikut memunculkan, padahal secara kualitas lebih duluan ada. Nah, inilah yang kenapa kemudian kalau hanya sekedar cara membaca, antum pakai apa saja bisa. Yang penting gurunya iso ngajar gitu. Gitu ya, tetap gurunya Ustaz. Nah, cuma kalau di ilmu waruhan itu yang bagi saya setelah orang dikecimpung dalamnya itu semakin termotivasi untuk Al-Quran tadi.
Itu yang saya rasakan Ustaz. Allah alam besar. Gitu Ustaz ya.